Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai laporan kegiatan ilmiah. Oke, sebelum masuk ke laporan kegiatan ilmiahnya, saya akan bahas sedikit tentang apa itu kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah merupakan aktivitas sistematis berupa penyelidikan dengan mengeksplorasi teori untuk mendapatkan suatu kebenaran dan ilmu pengetahuan. Nah, kegiatan ilmiah ini berbeda dengan kegiatan non-ilmiah. Kalau dalam kegiatan ilmiah, kita harus mengkaitkan dengan suatu teori. Tidak bisa kegiatan ilmiah tanpa kita kaitkan dengan suatu teori. Misalnya, Pak, mencari berita seperti jurnalistik atau wartawan. Itu merupakan kegiatan ilmiah bukan? Bukan. Kenapa? Karena itu hanya mencari fakta, tapi tidak mengeksplorasi teori. Kalau kegiatan ilmiah itu harus mencari kebenaran atau fakta dan mengeksplorasi teori. Jadi tahu ya perbedaannya apa itu kegiatan ilmiah dan apa itu kegiatan non ilmiah. Kalau kegiatan ilmiah wajib mengeksplorasi teori atau mengkaitkan dengan teori yang ada. Berikutnya, laporan kegiatan ilmiah adalah karya tulis yang disusun dan dikembangkan berdasarkan prosedur ilmiah. Ingat, prosedur ilmiah itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan secara runtut. Misalnya, dalam kegiatan ilmiah ada 3 tahapan. Kita harus mengerjakan tahap pertama dulu, baru selesai tahap kedua, selesai tahap 3. Tidak boleh kita tiba-tiba mengerjakan tahap 2, lalu loncat ke tahap 3. Setelah itu tahap 1, tidak boleh. Kalau dalam kegiatan ilmiah, itu harus runtut. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pak, kalau misalnya kembali lagi, boleh tidak Pak? Boleh, dengan tujuan untuk memvalidasi atau mengecek kebenaran temuan yang kita dapatkan atau fakta yang kita dapatkan di lapangan, itu boleh. Tetapi kalau loncat-loncat itu tidak boleh. Selanjutnya, laporan kegiatan ilmiah saya bagi secara umum menjadi 4. Yang pertama buku, laporan akhir, makalah ilmiah, dan yang terakhir artikel ilmiah. Yang pertama, buku. Buku saya bedakan menjadi 3, buku ajar, buku referensi, dan diktat. Buku ajar dan buku referensi hampir mirip, yakni buku-buku bacaan ilmiah yang berada di perpustakaan, di toko buku, atau buku-buku bacaan perkuliahan. Sedangkan diktat, yakni kumpulan materi perkuliahan yang diberikan pada saat perkuliahan. Contohnya BKPM, ada LKS, lembar kerja siswa, nah itu diktat. Lalu ada laporan akhir. Laporan akhir ada laporan praktikum. Untuk vokasi biasanya ada laporan praktikum. Tugas akhir untuk D3, skripsi D4, S1, tesis itu S2, dan disertasi itu S3. Nah, makalah ilmiah itu ada makalah ilmiah penelitian dan makalah non penelitian. Dan artikel ilmiah penelitian, dan artikel ilmiah gagasan. Hampir mirip makalah ilmiah dan artikel ilmiah. Bedanya hanya terletak di sistematika penulisannya saja. Kalau makalah ilmiah itu biasanya ada bab 1, bab 2, bab 3, ditulis secara bab, dan ada cover. Kalau artikel ilmiah tidak ditulis bab 1, bab 2, bab 3, tapi ada abstrak kalau di artikel ilmiah. Dan kalau di makalah ilmiah itu abstraknya diganti menjadi ringkasan. Selanjutnya, nah, dalam memulai menulis laporan kegiatan ilmiah, kadangkala kita bingung apa yang harus kita tulis ya. Bagaimana yang harus kita tulis? Apa saja yang harus kita tulis? Kita biasanya menunggu beberapa hari untuk mengumpulkan niat apa yang kita tulis. Kalau niatnya sudah ada, tapi pikiran kita atau bagaimana kita menulisnya sulit. Nah, ada 2 prinsip untuk membantu kalian dalam menulis. Yang pertama, prinsip pertama, yakni ku tahu yang ku tahu. Dan prinsip kedua, ku tahu yang ku mau. Misalnya, kalian paham benar dengan teori A. Sangat-sangat paham kalian dengan teori A. Dengan pembahasan A. Kalau misalnya kalian menulis nantinya, misalnya menulis TA atau skripsi, kalian gunakan teori A itu sebagai landasan tulisan kalian. Loh, kenapa Pak? Karena kalian yang paling paham teori A.
memang kita atau saya tidak boleh ya Pak untuk menulis teori B? Boleh. Boleh-boleh saja. Malah lebih baik. Tetapi apakah kalian paham-paham, memang benar-benar paham tentang teori B? Kalau kalian lebih paham, sangat-sangat paham tentang teori A. Kenapa Pak? Dampaknya apa? Dampaknya terletak nanti pada nilai akademis kalian nanti. Bukan nilai angka ya, tapi pertanggungjawaban akademis kalian. Nah, prinsip kedua, ku tahu yang ku mau. Misalnya, Pak, saya ingin menulis tentang fenomena A. Saya sangat benar-benar mengetahui tentang fenomena A, Pak. Silakan tulis itu. Karena kalian maunya fenomena A. Dan dikaitkan dengan teori A yang kalian paham-paham benar. Jadi teori dengan keinginan kalian menulis itu wajib disinkronkan. Selanjutnya, nah, dalam menulis kita harus juga mengeksplorasi fakta keilmuan. Fakta-fakta keilmuan itu didapatkan dari proses penelitian. Misalnya dari wawancara, dari dokumentasi, dari angket, itu didapatkan fakta-fakta keilmuan. Berikutnya ada pengeksplorasian isu-isu keilmuan faktual. Nah, eksplorasi isu-isu ini kita harus melihat apa isu-isu apa yang saat ini sedang ramai dibicarakan di masyarakat, yang sedang dibutuhkan ini apa. Misalnya, isu tentang COVID itu tahun 2022 saat ini itu sudah dianggap kurang begitu baik. Bukan begitu baik, tapi kurang begitu ngetren. Kenapa? Karena sudah melandai, isu-isu tentang COVID itu sudah melandai. Isu-isu tentang COVID itu paling ramai tahun 2020, 2021 itu sangat-sangat ramai isu-isu tentang COVID, tapi saat ini sudah sedikit melandai. Selanjutnya ada pemanfaatan informasi hasil membaca. Nah, ini mahasiswa kadangkala pada waktu sidang biasanya ditanya oleh dosen pembimbing atau dosen penguji, kamu sudah benar-benar membaca buku A? Belum Pak, saya hanya membaca sekilas. Nah, ini kesalahan fatal yang biasanya dibuat oleh mahasiswa. Kenapa? Karena sebelum kita menulis, hal yang pertama kali kita lakukan adalah membaca. Tanpa membaca, tulisan kalian itu akan buruk. Bisa melenceng ke sana, melenceng ke sini. Melenceng itu dalam kaitannya struktur gagasan kalian. Struktur gagasan dalam tulisan kalian. Oleh karena itu, kita wajib membaca sebelum menulis. Oke. Selanjutnya, nah, dalam menentukan topik penulisan laporan kegiatan ilmiah, ada 3 hal. Secara umum, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang memperhatikan tentang kesenjangan. Kesenjangan itu apa, Pak? Antara fakta dan teori yang ada atau kebutuhan yang ada kesenjangan. Misalnya, kita ingin COVID ini cepat berlalu, tapi fakta di lapangan masih banyak saja masyarakat yang tidak patuhi protokol kesehatan, belum vaksin. Keinginan kita kan apa? Keinginan kita COVID itu benar-benar menghilang atau menjadi endemi. Bukan menjadi pandemi lagi, tapi sudah menjadi endemi. Kita bisa lepas masker nantinya, sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau menonton konser musik, melakukan traveling atau jalan-jalan. Tapi kenyataan sekarang COVID masih ada. Nah, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Lalu masyarakat yang belum vaksin itu masih banyak. Kan ada kesenjangan itu. Nah, silakan mencari kesenjangan itu bagaimana. Untuk membantu kalian ada 3 prinsip juga. Yakni kenyataan dengan keseharusan, kenyataan dengan kebutuhan, kenyataan dengan keinginan. Kenyataannya ya saat ini COVID masih ada. Seharusnya masyarakat itu mematuhi protokol kesehatan dan vaksin. Nah, lalu kenyataan dengan kebutuhan. Kenyataannya COVID masih ada. Lalu kebutuhannya apa? Saya butuh ingin jalan-jalan Pak. Saya sudah sumpek misalnya. 2 tahun di rumah saja. Ada pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Saya sudah sumpek Pak. Nah, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksin. Masih banyak masyarakat yang
belum mematuhi protokol kesehatan. Lalu ada kenyataan juga dengan keinginan. Nah, tetapi dalam menulis topik kegiatan ilmiah atau penulisan di laporan kegiatan ilmiah, perlu dua hal juga yang perlu kita perhatikan. Faktor ekonomi dan daya jangkau. Tidak perlu kita ingin menulis sesuatu yang bagus sekali, tapi itu mahal. Misalnya, saya ingin penelitian di Inggris, Pak. Tapi faktor ekonomi kita tidak mencukupi untuk berangkat ke Inggris atau melakukan penelitian di Inggris. Tidak perlu dipaksakan. Dan daya jangkau. Daya jangkau misalnya apa? Pernah sedikit cerita, salah satu teman saya itu dulu waktu skripsi ingin meneliti gaya bahasa makhluk halus. Nah, itu daya jangkaunya sudah tidak benar-benar bisa tidak dijangkau ya, karena kita tidak bisa. Kevalitannya atau kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Nah, selanjutnya, dalam laporan kegiatan ilmiah, hindari istilah subjektif. Contohnya apa, Pak? Besar, dalam, sangat besar. Itu berapa? Kita tidak tahu. Saya sangat dalamnya itu 2 meter itu sudah dalam menurut saya misalnya. Tapi menurut kalian 2 meter itu dangkal, Pak. Nah, bagaimana caranya? Gunakan 2 meter misalnya. Atau jauh. Wah, dekat, Pak. Sini, Pak, hanya 5 kilo aja. Nah, menurut kalian dekat 5 kilo. Tapi menurut saya 5 kilo itu sudah jauh. Nah, silakan gunakan 5 kilometer. Gunakan angka atau kepastian di sana. Selanjutnya ada kausalitas logis. Gunakan istilah-istilah yang masuk akal, yang logis. Lalu ada sumber tidak relevan. Nah, banyak sekali mahasiswa itu yang tulisan laporan kegiatan ilmiah itu kumpulan atau dalam bahasa kerennya itu kopdar referensi, tapi tidak mendukung kegiatan ilmiahnya. Banyak sekali sumber referensi yang dimasukkan, tetapi tidak sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, itu. Selanjutnya ada terkungkung dengan gagasan yang sejalan. Nah, dalam hal ini kita wajib mencari ide-ide terbaru biar kita tidak terkungkung dengan gagasan yang sudah-sudah. Misalnya, Pak, saya ingin menulis dengan topik A. Kenapa kalian menulis dengan topik A? Karena sudah dilakukan oleh kakak tingkat saya. Saya ingin hanya melanjutkan saja. Nah, itu adalah terkungkung dengan gagasan yang sejalan. Silakan cari ide-ide terbaru. Nah, selanjutnya kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Jangan kita berkolaborasi dengan orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang sama dengan kita. Kenapa? Karena itu akan menghambat jalannya kegiatan ilmiah kalian atau laporan penulisan kalian. Oke. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.